Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Hesti. Gimana kabarnya Bu Rini? Ya, amin Bu. Nah, gini Bu Rini, kita sempatkan waktu sedikit ya Bu, kita berdiskusi sebentar. Nah, kira-kira di siang hari ini Bu Rini punya ide atau tidak untuk tema diskusi siang hari ini itu kita mau mendiskusikan tentang apa gitu Bu? Jadi gini Bu, untuk percakapan kita kali ini, saya pengennya tujuannya biar bisa saya bisa menemukan inspirasi atau ide atau solusi tentang permasalahan yang saya hadapi. Kebetulan saya itu di sekolah mendapat tugas tambahan menjadi kepala perpustakaan. Nah, setelah saya menjalani menjalani ini, ada beberapa hal yang saya pengen tingkatkan gitu. Salah satunya itu tentang literasi siswa. Jadi untuk kunjungan siswa, alhamdulillah untuk kunjungan siswa ke perpustakaan itu sudah lumayan. Hanya untuk peminjaman buku itu masih kurang Bu. Jadi tingkat apa ya, ketertarikan untuk baca bukunya yang masih kurang. Jadi untuk kunjungan mereka ke perpustakaan rata-rata pengen ngadem gitu, pengen apa ya, atau sekedar ngerjain tugas saja, atau misal kadang tidur-tiduran di perpus ngadem karena ada AC-nya ya Bu. Tapi untuk apa, sirkulasi untuk peminjaman buku itu masih kurang. Saya itu masih bagaimana ya cara meningkatkan literasi anak agar bisa ikut berpartisipasi, mengaktifkan sirkulasi peminjaman di perpustakaan ini itu lebih meningkat gitu. Karena nantinya diakreditasi kan itu juga untuk akreditasi perpustakaan itu kan juga dinilai ya Bu. Iya. Itu Bu. Nah, berarti intinya tadi gimana Bu Rini? Inti dari yang tujuan khususnya gitu kira-kira apa? Tujuan khusus ya itu untuk meningkatkan literasi siswa dalam partisipasi untuk peminjaman buku di perpustakaan. Ya ya Bu. Nah, Gitu. kira-kira selama Bu Rini jadi bagian apa ya, kepala perpustakaan berarti ya Bu di situ ya. Nah, yang dirasakan Bu Rini selama ini menjabat yang sudah dilakukan apa ya? Kira-kira apa saja gitu Bu yang sudah dilakukan selama ini? Yang sudah saya lakukan, jadi pertama kali saya menjabat kepala perpustakaan, saya langsung mendownload untuk instrumen akreditasi perpustakaan. Jadi program kerja saya itu menyesuaikan dari instrumen akreditasi, kira-kira yang nilainya tinggi itu yang seperti apa gitu Bu. Jadi yang saya lakukan itu panduannya ya dari instrumen itu. Nah, di instrumen itu kan pertama dari yang sudah saya lakukan ya Bu. Pertama itu saya menginstal aplikasi perpustakaan bawaannya dari Perpusnas. Jadi mengganti aplikasi yang sebelumnya, kemudian menginstal aplikasi baru yang bawaan dari Perpusnas yang sebelumnya itu apa ya saya lupa. Nah, kemudian diganti English Light dari Perpusnas agar poinnya lebih tinggi karena kita kan karena ikutnya Perpusnas jadi biar aplikasinya juga ikut sana. Nah itu sementara itu. Nah karena aplikasinya baru itu harus belajar dari awal lagi kan, input bukunya, kemudian cara input anggota, kemudian nah ternyata setelah setelah 1 bulanan kita melakukan sirkulasi dan sebagainya untuk peminjaman dan sebagainya. Nah itu muncul ada muncul frekuensi
dari buku tamu yang hadir hari itu berapa, kemudian yang minjem hari itu berapa, kan dari situ kelihatan kan Bu. Nah dari situ kemudian saya melihat, loh kok rendah banget ya ini ya Oh, gitu. Jadi saya melihat mungkin kalau sekilas dari luar mungkin nggak kelihatan ya Bu, karena ya mhm, oh perpustakaannya rame ya, rame, perpustakaannya iya, rame gitu iya. Tapi kalau lihat di aplikasi, setelah dilihat di aplikasi, loh kok ini kelihatannya rame, tapi kok di mhm, frekuensi peminjaman kok cuma segini tok lah, iya, anak-anak ngapain di perpustakaan mhm, gitu kan. Kadang kayak gitu pula ternyata, padahal untuk eh, berapa jumlah buku yang dipinjam dalam satu bulannya itu pun diperhitungkan dalam mhm, penilaian akreditasi. Nah, saya tuh lagi memikirkan bagaimana caranya untuk meningkatkan partisipasi siswa ini untuk eh, meningkatkan literasinya agar bisa meminjam atau aktif meminjam buku di perpustakaan gitu Bu. mhm, iya, Bu. Jadi Nah, se- mm-mm. setelah setelah install aplikasi baru itu kan, setelah iya, habis itu ketahuan saya ya, Bu? baru membaca, baru ketahuan itu permasalahan-permasalahannya. Mhm. Nah, kira-kira, faktor penyebabnya Bu Rini sudah pernah menelusuri atau belum, Bu? Faktor penyebabnya ya karena rata-rata Bu yang berkunjung ke perpus itu malah mainan HP Mmm, sambil tiduran kayak gitu Bu. Jadi rata-rata ya ya memang tingkat literasinya emang kurang Bu. Jadi mereka lebih asik mainan HP atau bikin eh, apa nonton TikTok lah atau bikin konten lah. Nah, mhm, daripada pinjam bukunya, tapi iya, tempatnya iya, mereka di rame, perpustakaan iya, mungkin yang adem mungkin ya Bu, iya, yang kemudian kan kalau di perpustakaan yang tenang gitu, nggak ada yang ganggu gitu. mhm, Gitu walaupun pengunjungnya banyak kan mereka tetap dibatasi nggak boleh berisik dan sebagainya gitu sih. iya, Nah tapi untuk peminjaman itu yang masih kurang Bu. nah, yang sekarang sudah pernah dilakukan Bu Rini, kira-kira sudah ada, apa ya, gambaran rencana ke depannya mau bagaimana, Bu? Jadi saya itu kayak pengen bentuk kayak duta literasi gitu Bu. Jadi setiap kelas itu ada perwakilan eh, apa dari masing-masing kelas untuk menyebarkan semangat untuk berpartisipasi atau meminjam buku di perpustakaan atau sambil uh, membagikan program-program perpustakaan gitu Bu. Mmm, Jadi biar kalau kita kita saja yang bergerak kan kayaknya berat. Nah, iya, jadi mungkin kalau misalnya dari temennya ada yang ngajak, oh pinjam bukunya di perpus. Nah, terus temennya iya, ikutan, ya aku mau pinjam juga, ya aku mau pinjam juga. Nah, jadi kayak gitu. Terus mungkin apa ya memanfaatkan anak-anak yang pada berkunjung ke perpus kan rata-rata pada mainan, kadang nonton konten, kadang bikin mhm, konten. Nah, paling tak suruh itu apa kalau bikin konten yang apa mengajak si teman-temannya biar itu ikut berkunjung ke oh, perpustakaan dan iya, meminjam buku di sini gitu. iya, iya, Bu. Tuh. Nah, kira-kira dari di perpus kan mungkin bukan hanya Bu Rini ya, apakah Ya, ada yang membantu mungkin rekan sejawat atau siapa kira-kira Bu yang bisa membantu Bu Rini melaksanakan apa ya, ya supaya jalan gitu tadi yang duta literasi itu tadi? ya untuk di apa perpustakaan sendiri saya ada yang bantu dari pustakawan ada dua, tapi menurut saya ini masih kurang dua aja masih kurang makanya saya butuh bantuan siswa juga dari duta literasi itu tersebut. Selain mereka mengajak teman-temannya untuk berpartisipasi aktif meminjam buku di perpustakaan, juga mereka uh, bisa membantu apa ya pustakawan yang ada di perpustakaan gitu. Saya mempunyai dua pustakawan. Kemudian, nah untuk kegiatannya kan nggak cuma melayani
pengunjung saja. Iya. Tuh, jadi ada input buku, pelabelan buku, kemudian ada macam-macam perawatan buku dan sebagainya. Itu kalau dikerjakan hanya 2 orang, rasanya itu selesainya lama gitu, Bu. Nah, jadi makanya berarti gongnya ini di duta literasi itu, Bu. Iya, Bu. Menurut saya. Kira-kira dukungan selain dari dukungan dari orang lain ya Bu, kira-kira kalau dari sekolah sendiri Bu Rini perlu dukungan apa lagi kira-kira? Nah, kalau dari dukungan untuk sekolah mungkin penyediaan buku yang lebih variatif mungkin ya. Kalau anak-anak remaja kan memang lagi sukanya buku-buku fiksi gitu ya Bu, ya Cerita gitu ya Bu. novel, Iya. iya, komik dan sebagainya. Mungkin dari koleksi buku bisa ditingkatkan. Cuma untuk pengadaan buku sendiri itu tergantung persetujuan dari kepala sekolah juga gitu Bu. Alurnya bagaimana Bu kira-kira untuk supaya perencanaan tadi bisa terlaksana tadi yang dukungan tadi bisa terlaksana terkait fasilitas terutama tadi Bu. Ya, mungkin dengan ini ya Bu, saya tuh rencananya setelah membuat duta literasi tadi itu kemudian menyampaikan ke kepala sekolah untuk program-program yang akan saya jalankan dengan panduan dari instrumen akreditasi tersebut, dari instrumen akreditasi Perpus. Kemudian biar menunjukkan fakta-fakta dulu Bu, fakta-fakta. Misalnya ini kondisi di lapangan saat ini koleksinya sekian, sedangkan untuk mendapatkan nilai akreditasi A atau B itu harus memiliki sekian kayak gitu. Kemudian, nah untuk fokus ke peserta, mungkin fokus ke siswa agar lebih sering meminjam bukunya itu ya dengan memperbanyak koleksi yang disukai siswa-siswa yang sekarang gitu maksudnya. Oh iya. Siswa-siswa ini ya. Kalau misalnya koleksinya banyak, tapi tidak mereka sukai gimana mereka mau minat membaca gitu ya Bu, gitu. Saya pengennya jadi ingin mengajukan ke kepala sekolah untuk pengadaan buku tentunya dengan menyortir buku-buku yang kira-kira disukai anak-anak seusia mereka gitu dan bisa bermanfaat untuk mereka juga. Nah, kira-kira dari gagasan atau ide yang tadi Bu Rini sampaikan, kapan kira-kira Bu Rini akan mulai melakukannya, Bu? Secepatnya ya Bu. Jadi nanti saya akan menghadap ke kepala sekolah dulu untuk menyampaikan kondisi di lapangan dan kendala-kendala yang dihadapi setelah saya menjalankan sebagai kepala perpustakaan dalam beberapa bulan, kemudian kekurangannya apa, bagaimana cara meningkatkannya. Nah, kalau saya punya ide tapi tidak didukung sama kepala sekolah kan juga sama saja bohong ya Bu. Jadi saya idenya pengennya menambah koleksi. Nah dari kepala sekolah biasanya kan kadang ya itu tergantung dananya, itu tergantung ininya. Gitu. Pasti alasannya seperti itu kan. Iya. Itu Bu. Jadi untuk ide saya mungkin dari yang pertama saya lakukan bincang-bincang dulu dengan kepala sekolah. Kalau memang kepala sekolah sudah menyetujui, saya akan membuat draft list buku-buku yang kira-kira yang sedang ngetren atau sedang diminati anak-anak usia anak sekolah SMK gitu ya, remaja gitu. Remaja Bu. Gitu Bu. Bagus sekali Bu. Tadi idenya sangat menarik, duta literasi di perpustakaan
SMK-nya Bu Rini ya. Semoga nanti terima kasih atas waktunya Bu Rini. Ya, saya yang terima kasih Bu Hesti. Terima kasih Ya. sudah mendampingi saya, sudah jadi sharing tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan bisa membuka pikiran saya untuk bisa berinovasi yang lebih baik lagi. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.